Ada nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Podcast Beras Ketan, bersama membahas masalah kesehatan. Saya Sukma, sebagai pembawa acara untuk membahas tentang Wolbachia yang saat ini lagi in di Kota Bontang. Berdasarkan data P2M Kementerian Kesehatan, angka kematian sampai bulan Agustus tahun 2023 sekitar 430 orang dan jumlah kasus demam berdarah mencapai hingga 60.000 kasus. Saat ini, Kota Bontang mempunyai kasus demam berdarah sekitar 304. Salah satu pengendalian demam berdarah, dengue di Kota Bontang dengan melakukan pengembangbiakan nyamuk Wolbachia. Mari kita simak apa itu Wolbachia. Hari ini kita bersama narasumber dari Puskesmas Bontang Utara 1 yaitu Ibu Siti Ulpah Kesehatan Masyarakat, pemegang program surveillance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saat ini Wolbachia itu lagi in sekali di Kota Bontang. Nah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa sih itu Wolbachia, Ibu Ulfa? Iya, jadi memang Wolbachia itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk jangka panjang. Kalau selama ini kan kayak fogging itu sudah kita lakukan ya, kadar jentik juga sudah, tapi ternyata itu tidak bisa menekan, Mbak, untuk DBD-nya sendiri masih banyak di Kota Bontang. Jadi dari Kementerian Kesehatan, kenapa Wolbachia sendiri ini sebenarnya saya jelaskan dulu ya, Mbak, ya. Kenapa Wolbachia sampai diterapkan di Kota Bontang. Jadi kita itu 5 dari salah satu, maksud saya 5 dari salah satu yang tertinggi DBD-nya. Jadi sebenarnya kalau dari jumlah kasusnya itu tidak terlalu tinggi, tetapi karena Kota Bontang itu kecil, nah ketika jumlah kasus dibandingkan dengan jumlah penduduk akhirnya menjadi besar seperti itu. Jadi presentasenya jadi besar. Akhirnya selain Semarang, Jakarta, itu Bontang adalah salah satu yang diwajibkan dari Kementerian Kesehatan untuk menerapkan Wolbachia, proyek Wolbachia sendiri. Jadi Wolbachia itu sendiri, Mbak, adalah bakteri yang secara alami sudah ada di serangga di sekitar kita. Jadi baru diteliti lah sama peneliti-peneliti itu, kemudian mereka melakukan eksperimen, akhirnya mereka berhasil menyuntikkan Wolbachia ini ke tubuh nyamuk. Jadi dites lah di situ ya, dites kemudian dimasukkanlah virus dengue ya ke dalam tubuh nyamuk tersebut, ternyata dia mampu menekan bakteri Wolbachia ini, begitu. Jadi akhirnya ketika sudah berhasil proyeknya baru disosialisasikan ke masyarakat dan untuk diterapkan di waktu itu di Yogyakarta. Pertama di Yogyakarta tahun 2017 hingga saat ini, gitu. Jadi ini adalah bakteri yang secara alami terdapat di serangga di sekitar kita kayak kupu-kupu, kumbang, seperti itu mereka sudah membawa itu. Kayak kita lah kalau misalnya di tubuh manusia itu kan ada di usus itu kan ada bakteri secara alami ya. Jadi itu memang sudah alami di tubuh serangga. Oh, jadi bisa dikatakan Wolbachia ini adalah salah satu inovasi di Kota Bontang sendiri untuk menekan terjadinya angka demam berdarah itu ya? Iya benar, Mbak. Jadi dari peneliti sudah melakukan penelitian tersebut mampu menekan hingga 78% kalau tidak salah untuk kasus demam berdarah sendiri. Dan itu berhasil? Berhasil, Mbak. Di Kota Jogja dari 2017 hingga saat ini mampu menekan angka kejadian DBD-nya. Mampu menekan angka demam berdarah sampai 78%. Iya. Sehingga itu dipraktekkan di Kota Bontang sendiri. Iya. Kalau untuk nyamuknya nih ya, nyamuk demam berdarah itu kan biasanya dengan hitam putih. Nah, kalau ada perkawinan silang antara Wolbachia dengan nyamuk demam berdarah ini, apakah ada ciri-ciri khusus dari nyamuk itu sendiri yang bisa dikatakan nyamuk Wolbachia? Iya. Jadi Wolbachia sendiri ketika nanti sudah bereproduksi ya, berkawin lah istilahnya dengan nyamuk Bontang yang nyamuk asli sini, itu tidak ada perbedaan fisik, Mbak. Jadi ketika mereka sudah menetas dan lain-lain itu tidak ada perubahan fisik apapun, tidak ada perubahan perilaku, tidak membuat mereka lebih ganas lagi. Jadi tetap sama siklus
lahirnya atau siklus ininya dari jentik ke, pupa, kemudian ke nyamuk dewasa itu tetap sama ininya, untuk perkembangbiakannya tetap sama, tidak ada merubah perilaku apapun. Untuk, jenis nyamuknya apa sama seperti demam berdarah yang hitam putih, ada Sama, Mbak, corak sama ya, sama persis. hanya ada virus Wolbachia tadi di Bakteri dalam Wolbachia di bakteri dalam. Wolbachia tadi di dalam nyamuk, Aedes aegypti ya? Ya, ya, dan itu memerlukan kerjasama lintas sektor yang sangat kuat, Mbak, karena di sini kan, kita kan masih asing ya, di telinga kita mungkin orang Bontang juga masih asing dengan Wolbachia itu apa, nanti, takutnya mereka seperti virus, Covid kemarin, seperti itu. Ada banyak kekhawatiran yang di masyarakat pasti pro kontra itu pasti ada. Nah, itu tantangan kita sebagai, nakes untuk mensosialisasikan itu, karena, virus Wolbachia ini tidak berbahaya, baik bagi nyamuknya itu sendiri maupun bagi manusia, lingkungan sekitar juga tidak terpengaruh karena, bakteri Wolbachia hanya bisa hidup di nyamuk Aedes aegypti, begitu. Jadi ketika mereka sudah berkembang biak, kemudian, nanti menggigit kita, menggigit manusia, itu tidak akan tertular sama DBD. Jadi aman ya Aman. sebenarnya prinsipnya nyamuk Wolbachia ini tidak apa-apa ketika kita kembang biakan di sekitar rumah kita. Mhm. Nah, saya itu pernah mendengar, Ibu Ulpa, bahwa, nyamuk Wolbachia ini harus dikembangbiakan di rumah-rumah warga. Nah, itu sistem kerjanya seperti apa ya? Dan apakah dukungan dari masyarakat ini, itu, luar biasa atau, malah ketakutan atau bagaimana gitu ya? Iya, baik. Kemarin juga bulan ini ya, sudah di-launching Wolbachia sendiri di Bontang Kuala. Mungkin sudah dilihat dari medsos, Dinas Kesehatan, itu ada Kementerian Kesehatan yang langsung datang ke sini. Kemudian ini perlu kerjasama dengan kader-kader dan lintas sektor lainnya seperti RT, kelurahan, perlu dukungan mereka, Mbak. Jadi perlu mensosialisasikan untuk keamanan dari Wolbachia itu sendiri. Jadi sistemnya seperti ini, Mbak, kan ini Wolbachia itu kan dari Yogyakarta ya, dari UGM Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita kerjasamanya sendiri itu tidak langsung nyamuk berwolbachianya yang langsung datang ke sini, bukan bukan nyamuknya langsung, tapi berupa telur yang sudah dikeringkan, Mbak. Kayak di strip-strip gitu, kemudian nanti stripnya tersebut kecil aja, stripnya seperti ini, kecil aja, tapi isi dalam satu strip itu bisa sampai 200-an lebih. Dalam satu strip, kemudian cara kerjanya itu dimasukkan ke dalam ember, embernya kecil, Mbak, seperti ini embernya, tapi ada lubang-lubangnya. Kemudian dimasukkan ke dalam stripnya tadi, dimasukkan ke dalam ember, kemudian, dimasukkan pelet, kemudian dimasukkan air. Nah, kemudian setelah itu yang bertugas adalah kader ya, kader yang sudah kami tunjuk. Kemudian setelah 2 minggu, mereka akan memantau kembali isi ember yang mengandung apa, yang ada Wolbachia-nya tadi, heeh, apakah sudah ada perkembangbiakan atau belum. Jadi kalau misalnya berhasil atau tidak itu kalau udah lebih dari 50 selongsong. Jadi kalau kita itu kan kayak kayak pernah lihat ular itu kan ada kulitnya seperti itu ya, Mbak, ya. Jadi sama nyamuk juga begitu. Jadi ketika sudah lebih dari 50 selongsong di ember tersebut, berarti dikatakan ember tersebut berhasil, seperti itu. Kalau kurang dari 50, selongsong otomatis kita harus evaluasi kembali nih apakah terlalu, dinginkah tempat kita menaruhnya, terlalu panas, dia nggak bisa, Mbak. Dia harus yang suhu yang sedang-sedang saja seperti itu. Jadi dia harus suhu yang, biasa aja kayak di BK kan otomatis panas ya. Nanti kalau misalnya kita lihat lagi, kita evaluasi lagi 2 minggu kemudian itu berhasil atau enggak. Karena kan dalam satu strip tadi kan ada 200, telur ya yang sudah dibekukan tadi lebih dari 200 telur. Kalau lebih dari 50 selongsong berarti berhasil seperti itu. Kemudian setelah 2 minggu dievaluasi lagi per 2 minggu sampai 6 bulan, Mbak, per kerjanya. 2 sampai 6 bulan, ya? iya. Itu dilakukan pengecekan ulang Iya, oleh kader tadi? iya, heeh, dan itu, ditaruhnya 75 meter persegi, Mbak. 75 meter persegi itu Iya, seperti apa itu? itu kan titiknya dari Dinas Kesehatan ya, misalnya ini titik 1, 75 meter persegi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jadi per 75 meter. Berarti Kenapa? sudah ada titiknya Iya, ya yang sudah ada titiknya, ditentukan? itu kan dari Dinas Kesehatan. Oh iya. Jadi tidak bisa, "Oh, di rumah RT aja," karena RT sudah dapat sosialisasinya, nggak bisa, Mbak. Jadi memang titiknya itu sudah ditentukan dari Dinas Kesehatan, seperti itu. Menarik sekali nih Mbak Ulpah kalau kita bahas tentang Wolbachia ini. Jadi bisa dikatakan
sudah ada syarat-syarat tertentu untuk menaruh, apa tadi, Ember yang ember tadi yang sudah berwolbachia. diisi, beberapa telur Iya. untuk dikembangbiakan tadi ya. Untuk dari masyarakat sendiri itu apakah sudah mengetahui sistem kerjanya seperti itu? Iya, ini Mbak, kita kemarin juga sudah memulai beberapa sosialisasi ya Mbak ya, ke RT-RT, ke kelurahan, ke PKK, kita juga sudah masuk dan harapannya mereka menyampaikan apa yang sudah kita sampaikan tadi Mbak. Jadi perlunya dukungan mereka karena otomatis nyamuk di sekitar rumah mereka kan dari populasinya pasti akan bertambah. Jadi pro kontra itu pasti pasti akan terjadi gitu. Iya, pasti ada ya Iya, karena kan kontra di masyarakat. dari awalnya nyamuknya sedikit kok jadi banyak Mbak, itu kan pasti pasti Iya, ada. betul. Heeh. Nah, banyak sekali juga ini kan pernah nih ada, kader memberikan sosialisasi terkait Wolbachia. Nah, di situ pernah ditemukan, sejauh mana kita kan belum bisa lihat sejauh mana tingkat keberhasilannya itu ya, karena masih proses. Jadi ada yang pernah bertanya, "Bagaimana nih kalau nyamuknya banyak di rumah kan itu mengganggu, bikin gatel nggak?" Gitu ya. Apakah harus dibunuh atau dibiarkan saja ini nyamuk Wolbachia ini, Ibu Ulfa? Iya, jadi sistem kerjanya dari Wolbachia ini kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan kan selama 6 bulan ya Mbak ya, per 2 minggu nanti dicek oleh kadernya untuk keberhasilannya. Nah kemudian, di minggu penitipan ember yang kedua, keempat, kelima, dan keenam itu dilakukan pengambilan nyamuk Mbak. Jadi Pengambilan nyamuk? iya, untuk melihat keberhasilan nyamuk Wolbachia yang ada di lingkungan ini sudah berhasil atau belum. Heeh, jadi nanti dibawa kadernya itu bersama, koordinator lapangan akan mencari nyamuk di sekitar titik lokasi. Titik lokasi Iya, berarti titik yang lokasi sudah penitipan. dititikan ember tadi yang Iya, sudah jadi tadi ya, iya, Bu Ulfa ya. Jadi Kemudian itu diambil oleh kader, iya, diteliti kembali. iya, Apakah ada virusnya seperti itu ya? bakterinya. Bakteri atau Iya, virusnya ya? bakteri. Saya dari Bakteri, tadi Mbak. virus terus ini. Iya, bakteri ya, iya. Bakteri ya, bukan virus. Betul, oke. Ya, jadi misalnya nih ini kan di titik penitipan ya, kemudian kalau nyamuk kan dibiarkan nih nanti setelah berkembang biak 2 minggu, nih mereka akan berkembang biak, mereka akan kawin dengan, yang asli Bontang gitu ya, kemudian keturunannya nanti akan berwolbachia. Tapi perlu digarisbawahi yang di sini yang nyamuk yang dari ember yang berwolbachia tadi yang betina, Mbak. Oh, yang betina. Yang betina yang kawin dengan nyamuk jantan Bontang. Kalau nyamuk berwolbachia nih jantan, dia tidak bisa menghasilkan yang berwolbachia kembali, jadi harus yang betina. Tapi kan kita tidak bisa memastikan ya, yang di ember nanti tuh yang lahir yang jantan apa yang betina gitu ya. Jadi, kepadatan nyamuk nanti akan dilihat kembali di minggu kedua, keempat, kelima, keenam, kemudian dibawa ke lab, nanti yang berwolbachia sudah berapa, nanti kalau misalnya sudah 6 bulan nih, kemudian tingkat keberhasilan sekota Bontang sudah 60% yang mengandung Wolbachia, maka itu dikatakan berhasil. Dan, masyarakat tidak perlu khawatir karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tidak ada bahaya, bagi manusia ataupun bagi lingkungan sekitar, begitu. Kemudian kalau misalnya masyarakat, selama ini menggunakan, semprot nyamuk atau apa gitu ya, bisa, cuman kalau bisa diminimalisir ya, kalau kayak semprot sih yang lebih utama, semprot nyamuknya lebih diminimalisir sebelum berhasil. Karena kan itu 6 bulan tuh kan masih proses ya Mbak ya, harapannya mereka akan kawin, Iya. berwolbachia semua. Jadi kalau kita semprot takutnya nanti yang masih kita ini kan, masih kita kembangbiakkan ini malah akan mati gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu semua yang di rumah kegigit, tabok aja nggak apa-apa, karena Tabok kan aja nggak apa-apa, nggak iya, apa-apa. nggak apa. Tabok begitu ya? Heeh, karena kan kita nggak tahu ya itu sudah berwolbachia atau belum, kecuali sudah 6 bulan itu sudah berhasil dinyatakan, "Oh, Kota Bontang cukup 6 bulan nih berhasil sudah sekota Bontang nyamuk yang berwolbachia sudah lebih dari 60%." Maka silakan aja kalau mau Silakan disemprot atau iya, silakan disemprot. ya, lewat dari 6 bulan Lewat dari 6 katanya ini setelah masih berhasil. proses ya? Iya. Oh, iya. Tapi kalau misalnya, belum berhasil Mbak, misalnya sudah 6 bulan nih, tapi belum belum 60% yang berwolbachia itu, maka durasinya akan ditambah. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, sampai berhasil. Sampai berhasil Sampai di 60%. kota Iya, ini ya. benar. Nah, tadi, Ibu Ulfa mengatakan ditabok aja nih kalau ada nyamuk kira-kira ya. Nah, itu kira-kira nyamuk yang ditabok ini boleh nggak kita ambil dan kita simpan, nanti kita akan laporkan ke kader gitu ya. Nanti kader
melaporkan lagi ke yang lebih atas. Heeh. Apa bisa seperti itu? Nggak perlu sih, Mbak, Nggak perlu ya? nggak perlu. Jadi cukup kadernya saja ya? Kadernya saja yang nanti per 2 minggu akan ngecek embernya tadi di OTA ya namanya atau orang tua asuh. Jadi orang tua asuh, mohon maaf. Jadi, orang tua asuhnya sendiri kan sudah ditentukan dari titik lokasi yang saya sebutkan Iya. tadi kan dari Dinas Kesehatan per 75 meter persegi, itu akan ada orang tua asuh. Orang tua asuh kalau misalnya orang tua asuh yang sudah ditentukan titiknya tadi menolak, maka bisa bergeser titiknya ke sebelahnya misalnya seperti itu. Nah, karena ada beberapa syarat dan ketentuan juga sih, Mbak, kayak misalnya di rumah tersebut ada anak kecilnya, atau ada, mohon maaf kucing atau apa Iya. gitu ya, itu kan, cukup mengganggu ya, Mbak, ya, cukup mengganggu takutnya tumpah, kalau tumpah kan Iya betul. sayang ya, Mbak, ya, soalnya kan ini Nyamuknya tadi ya, yang bakteri yang iya, sudah ada di dalam tempat tadi. iya, Tempat tadi sayang ya. kalau misalnya tumpah. Jadi memang, Iya peran OTA-nya ini atau orang tua asuh ini sangat berarti sekali, Mbak, untuk memastikan sebelum kader itu datang, embernya tetap aman, tidak tumpah heeh, tidak tumpah. oke. Nah kira-kira nih, Heeh. Bu Ulfa kalau nyamuk Wolbachia ini sudah dikembangkan di Kota Bontang, perlu nggak kita melakukan yang namanya 3M tadi? Mhm. Masih perlu ya? Masih, Mbak. Jadi Wolbachia itu sendiri ya, Bapak Ibu di rumah jadi me tidak menghilangkan apa yang selama ini sudah berjalan. Jadi kayak PSN, pemberantasan sarang nyamuk, itu harus tetap dilakukan. Karena kan percuma ya, Mbak, ya, kita mengembangbiakan, nyamuk yang berwolbachia Iya. tadi kalau di dalam rumahnya misalnya si Ota nih, si Ota kan menjadi orang tua asuh, ada ember berwolbachianya. Kemudian di dalam rumahnya itu ada banyak drum misalnya. Nah, di drum itu banyak sekali jentiknya. Itu kan otomatis yang jentik yang bukan berwolbachia. Kan sama aja di depan dikembangin, di belakang dikembangin, akhirnya sama banyak kan gitu. Iya. Jadi tidak menghilangkan, yang selama ini berjalan. Kayak PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk kan dengan 3M plus ya, Mbak, Iya. ya, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air. Selama ini, menguras tuh masyarakat tuh masih kurang bener, Mbak. Jadi Nah bagaimana heeh, kira-kira menguras yang benar? ya jadi menguras yang benar itu, Mbak, karena telur-telur nyamuk itu kan warnanya hitam kecil-kecil, Iya. hampir tidak kelihatan dan dia nempel kuat di dinding-dinding penampungan air kayak misalnya di drum. Iya. Jadi nyikatnya itu harus kuat. Oh jadi dinding-dindingnya itu Iyalah, disikat disikat ya kuat, agar dia disikat tidak kuat. lengket. Iya. Kalau dia lengket, apa akibatnya itu Ibu Ulfa? Kalau dikasih air dia akan berkembang biak. Jadi heeh, jadi kadang orang tuh, "Mbak, saya sudah rajin menguras tapi kok ada jentiknya?" Ya mungkin cara ngurasnya yang tidak benar, begitu. Jadi harus Iya iya. disikat kuat karena, si telur-telur nyamuk ini bisa bertahan, 6 bulan tanpa ada air, Mbak. Jadi misalnya 6 bulan tanpa ada air Berarti iya dia lengket ya? iya, Ketika ada air lagi dia akan berkembang betul, biak lagi iya ya betul menjadi betul. jentik dan Iya, akhirnya menjadi nyamuk iya tadi. betul. Wow, Heeh, iya. bisa ya? Iya, kemudian menutup menutup tempat penampungan air juga perlu banget untuk diperhatikan. Jadi kadang masyarakat tuh ya nutup tapi masih ada sela-sela kecil kan nyamuk kan Kecil. kecil Iya masih betul. bisa masuk. Nah, menutup juga masyarakat masih selama ini masih kurang benar. Kemudian tadi setelah menguras, menutup, mendaur ulang. Kalau dulu kan, mengubur ya, Boleh iya. mengubur. Sekarang kan sudah nggak Sudah boleh heeh, karena perlu waktu puluhan tahun untuk plastik kan terurai. Iya. Heeh, jadi diganti menjadi mendaur ulang. Kalau masyarakat tidak berkenan atau sibuk, bisa membuang sampah pada tempatnya, Mbak. Karena kalau dibuang sampah sembarangan otomatis Iya betul. nanti ketika hujan akan nampung ada air guncangan hujan ya, heeh, dan ada genangan air. depan-depan Heeh. ya, iya. Plusnya, plus memantau jentik per seminggu sekali. Jadi dipantau kayak dispenser, kan suka ada penampungan air nih, Iya, ya, betul. belakang kulkas, bak kamar mandi, pot bunga, tempat minum burung, tempat minum kucing, itu kadang suka kelewat untuk diperiksa. Ada jentiknya di situ gitu. Jadi kelihatannya bersih tapi ternyata ada yang kelewat tuh gitu. Iya betul ya. Jadi Ya, pada dasarnya sebenarnya kita sebagai orang yang punya rumah ini ya, mhm, Bu Ulfa ya, jadi memang wajib, untuk memantau di rumah tadi ya. iya Jadi benar. bukan hanya kader ataupun petugas kesehatan yang datang dari rumah ke rumah, Iya. jadi diri kita sendiri, mulailah dari diri kita Iya sendiri ya. benar, Mbak. Oke, dari Bu Ulfa sendiri, kira-kira apakah ada yang diharapkan dari, eee, perkembangbiakan Wolbachia ini di Kota Bontang? Oke. Jadi kalau harapan kami ya, Mbak, ya, perlunya dukungan sih sebenarnya dari lintas sektor karena ini sangat membantu. Karena jangan sampai nanti ketika sedang dikembangbiakkan yang nyamuk berwolbachia ini, Mbak, masih ada, permintaan-permintaan khusus kayak misalnya untuk fogging, Iya. gitu. Jadi tidak ada lagi fogging yang permintaan. Jadi benar-benar, kita seleksi betul-betul ketika
ada penyebaran, jadi penyebaran nyamuk tuh misalnya ada di RT 1 Mbak, di RT 1 ada yang kena, kemudian lingkungan sekitarnya ada satu lagi yang kena atau 3 orang demam baru bisa di-fogging. Nah, nanti ketika sudah berwolbachia, kita sudah mengembangkan Wolbachia di Kota Bontang, perlunya dukungan, tokoh-tokoh masyarakat di sini iya, Iya. gitu ya, untuk, mendukung Wolbachia ini. Karena kalau tidak mendukung akan Akan percuma, sulit ya akan untuk sulit, berkembang Mbak. biak Iya, untuk, meminimkan heeh, angka kejadian demam heeh, berdarah di Kota iya Bontang. benar. Jadi fogging-nya juga akan diminimalisir ya, Mbak, ya, ketika ada penyebaran, benar-benar hanya 100 meter dari rumah penderita saja nanti yang akan di-fogging. Tidak meluas lagi satu RT yang di-fogging, ndak. Jadi Berarti benar-benar nanti selektif. ketika Wolbachia ini Mhm, sudah berhasil di Kota mhm. Bontang, berarti juga nanti angka untuk menyemprot, dengan cara fogging tadi Iya, juga akan lebih berkurang ya, iya benar. kecuali ada kasus DBD dari 100 meter ya? Iya 100 iya benar. meter dari Rumah penderita. rumah penderita baru dilakukan penyemprotan. Oke, terima kasih Ibu Ulfa penjelasan yang sangat luar biasa, singkat tapi luas sekali ya tentang Wolbachia ini, kita harus mendukung memang, Wolbachia ini di rumah lintas, sektor terkait karena memang salah satu inovasi Wolbachia ini di Kota Bontang sudah dijalankan, itu ya, Iya. Ulfa ya? Iya, ada pepatah mengatakan, "Mencegah lebih baik daripada mengobati." Mari kita kendalikan penyakit demam berdarah dengue dengan mengembangbiakan Wolbachia. Saya Sukma, kita akan kembali lagi bersama podcast Beras Ketan dengan topik-topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.